Sebagai instrumen akuntabilitas publik, laporan keuangan pemerintah memiliki peran yang krusial dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan transparan dan akuntabel. Melalui analisis yang komprehensif, kita dapat mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah, mengidentifikasi potensi risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Maka dari itu, perlu sebuah metode dan teknik untuk menganalisis laporan keuangan pemerintah. Dengan menggunakan metode dan teknik analisis, pemerintah dapat menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut. Bila diperbandingkan dengan laporan beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu, atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya. Nah, untuk mengetahui metode dan teknik analisis laporan keuangan tersebut, yuk simak video berikut. Metode analisis laporan keuangan pemerintah adalah teknik-teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi keuangan pemerintah, efektivitas pengelolaan anggaran, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, dalam praktiknya secara umum, terdapat dua macam metode laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu 1. Analisis horizontal atau perubahan proporsi antar periode. Metode analisis horizontal dikenal juga dengan metode analisis dinamis. Metode ini menganalisis laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Salah satu teknik yang dipakai dalam metode ini adalah Comparative Financial Statement atau analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan unsur-unsur laporan keuangan suatu periode dengan periode lainnya. Karakteristik analisis horizontal adalah sebagai berikut. 1. Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan suatu akun laporan keuangan. 2. Membutuhkan data time series selama beberapa tahun. 3. Dilakukan dengan membandingkan atau menghubungkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan. 4. Analisis kecenderungan sederhana dengan tahun dasar atau bergerak. Membandingkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan, tanpa mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi perubahan akun tersebut. 5. Analisis kecenderungan dengan diagram pencar dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati atau mengikuti pola dari sebaran titik-titik dalam grafik. 2. Analisis vertikal atau proporsi laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Metode analisis vertikal dikenal juga dengan istilah metode analisis statis, karena hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada tahun atau periode yang sama sehingga memperlihatkan persentase suatu pos terhadap pos lainnya. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan hanya untuk satu periode laporan keuangan dengan cara melakukan antara akun-akun yang ada dalam satu periode pelaporan keuangan. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, analisis common size financial statement. Analisis common size financial statement dilakukan dengan menunjukkan pos-pos dalam laporan keuangan sebagai persentase dari pos dasar atau pos dengan nilai 100%. Contohnya seperti yang pertama, analisis atas akun yang ada di neraca. 2. Analisis atas akun yang ada di laporan realisasi anggaran atau LRA. 3. Analisis atas akun yang ada di laporan arus kas. Yang keempat, analisis atas akun yang ada di laporan operasional atau LO. Yang kedua yaitu analisis rasio. Analisis rasio dilakukan dengan menunjukkan hubungan antara dua pos atau akun-akun yang ada di dalam satu laporan keuangan, atau akun-akun antara laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran. Menurut Hanafi dan Halim, analisis rasio dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Likuiditas.
yaitu untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang atau kewajiban jangka pendek. 2. Solvabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. 3. Leverage, yaitu untuk mengukur perbandingan antara ekuitas modal dengan total utang. 4. Kemandirian, yaitu untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mendanai aktivitas sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Teknik analisis laporan keuangan pemerintah adalah metode yang digunakan untuk menilai kinerja, kondisi keuangan, dan efisiensi penggunaan anggaran oleh entitas pemerintah. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana dana publik dikelola dan apakah hasil yang diharapkan tercapai. Nah, ada 7 teknik analisis laporan keuangan pemerintah, yaitu meliputi yang pertama, analisis perubahan laporan keuangan. Analisis perubahan laporan keuangan adalah teknik analisa yang dilakukan dengan memperbandingkan pos-pos yang sama dari dua laporan keuangan dengan periode yang berlainan. Tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan dari periode ke periode yang lain. Yang kedua, analisis persentase per komponen. Analisis persentase per komponen adalah suatu teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara suatu pos terhadap totalnya dalam laporan keuangan yang sama. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pos dalam bentuk angka total. Yang ketiga, analisis tren. Analisis tren ini biasa disebut juga dengan analisis time series. Analisis time series yang salah satu tujuannya adalah untuk menemukan suatu keteraturan atau pola yang dapat digunakan dalam peramalan kejadian mendatang. Analisis tren dapat menentukan bagaimana kecenderungan melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Yang keempat, analisis varian atau selisih. Analisis varian atau selisih pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu selisih yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang perlu dianalisis lebih dalam adalah terhadap selisih yang tidak menyenangkan. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam analisis varians ini adalah yang pertama, menentukan tingkat signifikansi selisih anggaran. Apakah selisih anggaran dengan realisasi dinilai signifikan ataukah tidak? Jika tidak, maka bisa diabaikan. Namun, jika dianggap signifikan, maka perlu analisis lebih lanjut. Yang kedua, menentukan tingkat varians atau selisih anggaran yang bisa ditoleransi. Seberapa besar penyimpangan anggaran yang masih dianggap dalam batas wajar. Dan yang terakhir, mencari penyebab terjadinya selisih anggaran. Yang kelima, analisis rasio. Analisis rasio adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dengan cara membandingkan berbagai angka dalam laporan keuangan. Angka-angka ini kemudian diubah menjadi rasio-rasio tertentu yang memiliki arti dan makna khusus. Yang keenam, analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis sumber dan penggunaan dana merupakan salah satu teknik fundamental dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah. Teknik ini bertujuan untuk memahami secara detail dari mana asal dana pemerintah dan bagaimana dana tersebut digunakan. Yang terakhir, analisis ketaatan terhadap peraturan. Analisis ketaatan terhadap peraturan adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan suatu entitas pemerintah telah sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini mencakup pemeriksaan terhadap setiap aktivitas transaksi, aktivitas keuangan, dan penyajian informasi keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan.
itu dia tadi penampilan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa.